mencoba, kita kan nggak tahu dunia itu seperti apa. Halo Sobat TDAL, selamat datang di podcast Tips Mengukir Prestasi bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Kali ini kita akan ngobrol santai nih dengan mahasiswa aktif Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, kita langsung saja mulai podcast kita ya Bang. Oke, boleh. Boleh dulu nih Bang, Abang perkenalkan diri sebagai dan latar belakang Abang nih sebagai apa sih? Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalin, nama aku Patur Ratsman, biasa dipanggil Patur. Aku saat ini adalah mahasiswa aktif semester akhir angkatan tahun 2021. Dan untuk latar belakang terkait prestasi itu sudah aku mulai dari maba, dari mahasiswa baru mengikuti lomba-lomba sampai di semester ini juga masih aktif mengikuti lomba. Yang terakhir saya ikuti adalah lomba KRIS Jelajah Budaya Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Nah, motivasi untuk aktif dan berprestasi di tengah kesibukan kuliah itu gimana sih Bang? Oke, motivasi untuk tetap aktif. Sebenarnya kalau ikut lomba itu nggak jauh-jauh motivasinya itu uang. Karena kalau misalnya kita lomba menang, ya nggak lari-lari itu ya sebagai nambah uang jajan. Bagaimana cara kita untuk punya uang sendiri tapi dengan tidak bekerja, istilahnya gitu. Tapi kita dengan cara berlomba. Nah, karena kalau misalnya aku ikut lomba nasional, itu bisa dapat 3 kali uang nih. Jadi uang pembinaan dari penyelenggara. Terus kalau di FOB kita bisa klaim dana pembinaan dengan syarat, ada beberapa syarat. Syaratnya ada sertifikat, menurut surat dan lain sebagainya. Dan kita bisa mengajukan dana pembinaan di tingkat universitas. Jadi bisa dapat 3 kali. Tapi kalau misalnya kita lomba tingkat provinsi itu dapat 2 kali di tingkat penyelenggara, sama fakultas juga bisa dapat. Jadi itu motivasiku ya buat uang jajan, sebagai self reward, jalan-jalan, tak segala macam seperti itu. Oke, lanjut lagi Bang. Awal mulai perjalanan prestasi nih, bagaimana sih cerita awal bagaimana tertarik ikut lomba KRIS nih ya, lomba KRIS Jelajah Budaya. Sebenarnya lomba ini nih adalah lomba tim sebenarnya. Jadi satu tim 3 orang. Jadi aku mewakili FB, ada kawanku mewakili FISIP, Untan, dan satu lagi mewakili Muhammadiyah. Jadi kami bertiga ini sebenarnya udah klop karena kami bertiga sebelumnya merupakan fasilitator forum anak provinsi Kalimantan Barat. Jadi chemistry kami udah dapat, kami paham untuk ini dan itu dan sebagainya. Nah, waktu itu kami mencoba daftar. Dan alhamdulillah terpilih menjadi 7 besar, yang 7 finalis, 7 tim yang siap berlomba di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas, tepatnya di Aru. Nah, pada saat itu lomba itu alhamdulillah terselenggara di Pontianak itu 3 babak. Dan waktu itu sebenarnya aku lagi di kondisi down. Sebenarnya mamaku lagi sakit parah waktu itu. Dan ketika waktu itu perjalanan di Kota Singkawang, mamaku meninggal dunia waktu itu. Nah, jadi pas waktu itu timku hampir mau mundur karena mereka mungkin iba atau kasihan atau misalnya down tanpa aku atau apa. Jadi aku sebagai ketua tim kelompok menguatkan mereka, dan dari pihak panitia juga mengkonfirmasi ulang apakah tetap ikut atau enggak. Dan aku bilang tetap ikut walaupun berdua aja. Aku bantu dari belakang, maksudnya sebagai support lah ya. Support untuk input, karena ketua tim itu harus yang input videonya, harus input ke websitenya dan sebagainya macam, karena anggota nggak bisa. Jadi aku tugasnya itu segala macam. Setelah itu pas pengumuman, bapakku lagi yang masuk rumah sakit. Jadi waktu itu, jadi sebenarnya apa ya, rasa perasaan waktu itu kan. Jadi bingung, orang tua lagi masih berduka tapi ikut lomba. Tapi aku kuatkan diri untuk mengikuti lomba ini. Dan alhamdulillah waktu itu pengumuman, ternyata tim kami juara 1
Lomba Quiz Jelajah Budaya Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, karena penilaian itu dari kecepatan tim untuk menyelesaikan misi, video dan lain sebagainya. Nah, pas pengumuman itu kami cuma dikasih waktu 1 minggu buat persiapan untuk lomba Quiz Jelajah Budaya Indonesia wilayah Kalimantan. Jadi aku dan timku mewakili Provinsi Kalimantan Barat di tingkat regional Kalimantan. Bersaing nih dengan teman-teman dari Kalteng, Kaltim, Balikpapan, Kaltara, dan Kalsel. Jadi 1 minggu setelah pengumuman, timku berangkat dari Pontianak, transit Jakarta, langsung ke Palangkaraya, lomba. Besoknya kami langsung ke Banjarmasin, dari Palang ke Banjarmasin pakai mobil. Setelah itu dari Banjarmasin lomba, besoknya lagi berangkat ke Balikpapan pakai pesawat. Setelah itu nggak berhenti di Balikpapan, kami lanjut pakai mobil ke Samarinda, lomba lagi. Besoknya langsung ke Balikpapan, lomba lagi, dan pulang ke Pontianak. Jadi waktu lombanya itu 1 minggu, dan having fun, bisa ketemu dengan teman-teman sekalimantan, perwakilan Bank Indonesia-nya, ketemu lomba, ya lombanya kurang lebih mirip-mirip. Jadi kami tuh mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya KRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital yang cemuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal, tentang edukasi CBP Rupiah atau Cinta Bangga dan Paham Rupiah, perlindungan konsumen, policy address, dan kami juga ada challenge Kris Hunter. Jadi kami mencari QR KRIS yang disembunyikan atau yang siapkan panitia di Pulau Ratu Lamaru, Balikpapan, dan itu wow, pengalaman yang sangat menarik, dan aku pengen lagi kayaknya. Oke, sangat panjang ya perjalanan untuk lomba ini. Ya, sangat panjang, dan overall seru banget, enjoy banget, karena salah satu impianku adalah aku pengen keluar provinsi, tapi aku nggak mau pakai uangku sendiri. Gitu. Alhamdulillah terwujud, dibayar langsung oleh Bank Indonesia, berangkat lomba ke 4 kota 3 provinsi itu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu proses persiapan, riset, latihan, dan dukungan dari kampus atau dosen gitu, atau dari teman gitu segala macam. Oke, kalau misalnya untuk bantuan mengenai lomba yang pernah aku ikuti, terkadang aku minta bimbingan dengan dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di Prodi Ekonomi dan Pembangunan, tentang lomba esai yang aku ikuti. Nah, waktu itu aku pernah minta bimbingan dari Ibu Nindya. Ibu Nindya yang saat ini S3 di UI. Waktu itu aku lomba di Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta secara online. Alhamdulillah berkat bimbingan beliau dan kerjasama antar tim lomba esai tersebut, kami meraih juara 3 lomba esai nasional. Dan setelah itu banyak lagi lomba-lomba lainnya yang mengikutsertakan atau melibatkan dosen-dosen dari Prodi Ekonomi Bangunan sebagai dosen pembimbing kami. Seperti itu. Dan untuk hal yang lainnya seperti masalah terkait uang binaan dan lain sebagainya, alhamdulillah Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat mensupport ketika ada mahasiswanya yang menang, yang ingin ikut lomba dan sebagainya. Jadi itu salah satu motivasiku dapat uang tadi. Jadi ketika menang kita bisa ngajuin pembinaan dan dapat uang lagi. Serasa itu kayak cashback bayar uang UKT gitu, cashbacknya gitu. Jadi secara nggak langsung gratis nih aku kuliah gitu. Oke, selanjutnya tantangan yang dihadapi sebelum dan selama lomba nih, pastinya ada kan tantangannya. Nah, kalau misalnya terkait lomba nih, kalau lomba esai, nah kalau aku lombanya itu selalu tim.
Oh. Nah, selalu tim, tantangan yang paling besar adalah menyatukan chemistry. Nah, terkadang aku sama timku ini sebelum buat esai atau membuat lomba dan sebagainya, kami tuh staycation, having fun atau segala macam yang buat kita tuh good mood, happy segala macam. Dan ketika kita lomba, itu tuh chemistry kita ketemu. Jadi kayak misalnya aku bingung, tiba-tiba temanku nih, oh iya harusnya kayak gini-gini. Jadi itu lebih enak, lebih tersalurkan. Nah, memang hampir seluruh lomba itu aku tim. Tapi beberapa lomba juga aku pada individu. Jadi salah satunya di tahun lalu aku mengikuti Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Nah, alhamdulillah terpilih menjadi terbaik 3 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, dan itu benar lomba tim, dan teman-temanku itu dukungannya, aku minta tolong mereka tuh kayak bantu di belakang layar, bagaimana cara mereka untuk membantu aku dalam bakat, ada penyusunan kerida, presentasi, pelatihan bicara publik dan lain sebagainya. Jadi aku juga minta bantuan dengan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis, tetap juga sebagai dosen bimbing untuk mengkaji keridaku, atau kerida itu seperti program kerja yang dilakukan ketika menjadi duta bahasa. Jadi apakah permasalahan ini cocok, karena waktu itu temanya sedikit berat, yaitu peran generasi muda, peran duta bahasa dalam mempromosikan isu perubahan iklim. Jadi duta bahasa ke iklim, jadi kayak isu lingkungan yang menurutku agak sulit. Jadi aku minta bantuan juga dari dosen untuk mengkaji ulang apakah cocok ini yang kubawakan, urgensinya tepat atau enggak, dan apakah ini keridanya udah matang atau belum, seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa arti berprestasi sih bagi abang secara pribadi nih? Oke, menurutku prestasi itu ketika kita berani untuk mencoba, nggak takut gagal, dan kita bisa meraih kemenangan itu, dan teman-teman kita tuh saling support gitu. Ketika kita berada menang, teman-teman kita juga ikut bangga, bukan untuk iri dan sebagainya, tapi prestasi inilah yang membuat kita termotivasi lagi. Ketika kita menang, percayalah kita akan ketagihan ikut lomba lagi. Karena kalau misalnya udah sekali menang tuh kan dapat nih uang ini itu, kayak pengen lagi. Dan sebenarnya terkadang aku juga beberapa lomba itu merecycle atau mendaur ulang lomba yang udah pernah aku lakukan. Jadi aku upgrade lagi lombanya itu, materi-materinya seperti itu. Lalu selanjutnya, nilai-nilai penting yang didapat nih sebagai disiplin, tanggung jawab, dan kerja tim dan kreativitas. Nilai-nilai yang kita dapat lah sebagai tim gitu. Oke, yang pastinya yang pertama yaitu kerjasama, yang dimana kalau kita membuat lomba, khususnya waktu itu KJI, lomba Jelajah Budaya Indonesia itu hektik banget. Yang dimana di situ kita lomba, di situ kita take video, di situ kita edukasi dan lain sebagainya. Kita harus bisa kerjasama bagi tim untuk mendapatkan, kita juga punya strategi. Jadi kita kerjasama ini sangat penting supaya kita nggak bingung di lapangan itu seperti apa, dan pembagiannya juga harus jelas sebagai porsi, yang dimana ketika kita ahli di bidangnya, kita harus di bidang itu. Jangan ketika kita lomba di tim ini, jangan untuk boleh untuk coba hal baru, tapi alangkah lebih baiknya fokus untuk di bidang atau materi yang kamu kuasai. Jadi seperti itu. Jadi jadi kalau kita berkaca dengan kegiatan-kegiatanku sebelumnya, yaitu kerjasama antar tim, saling support, gak benda menyerah ketika kita kompetisi, menang kalah itu ya biasa dalam sebuah perlombaan. Tapi ketika kita bangkit untuk kembali lagi berlomba,
itu yang luar biasa, karena sejatinya aku juga pernah kalah, aku juga pernah hampir menang, hampir lagi, ibaratnya kayak diambil 3 besar, aku posisi 4, itu kayak nyesek banget gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa cepat untuk move on, refreshing lagi otaknya supaya gak udah stres, dan jangan lupa atur waktu, karena tanpa kita kuliah kita nggak bisa ikut lomba ini, karena satu persyarat kan harus mahasiswa karena biasanya kan, jadi kita harus bisa bagi waktu, jangan prioritaskan tugas kuliah, prioritaskan PR-PR atau tugas-tugas yang dikasih oleh dosen. Setelah itu ketika punya waktu luang baru fokus ke lomba-lomba, dan biasanya aku satu hal yang kukorbankan itu adalah jam tidur. Jadi kadang ya tidurnya jam pukul 1, pukul 12 atau pukul 2, paginya kuliah gitu kan. Jadi pulang-pulang kuliah setengah 3 atau setengah 4, tidur siang bentar, ngerjain materi lomba. Seperti itu kadang lomba jam tidurku. Jadi nggak apa-apa. Aku menganggap lomba itu sebagai investasi. Jadi ketika kita membayar uang pendaftaran, kita berinvestasi mengenai waktu, pikiran, kita akan dapatkan kemenangan itu menjadi investasinya apa ya? Yang memuaskan. Yang memuaskan, investasinya berhasil. Tapi kalau kita kalah, anggap aja investasinya bodong gitu. Kita coba lagi gitu. Ya kaitkan aja dengan prinsip-prinsip ekonomi gitu loh. Oke, tadi abang juga udah bilang untuk ngatur waktu sebagai mahasiswa. Nah, kalau misalnya nih, bagaimana cara menemukan bidang yang sesuai dengan passion atau potensi diri kita untuk supaya kita bisa berani mencoba untuk lomba-lomba yang ada? Oke, ketika kita ingin menemukan potensi dari diri, kita lihat keinginan kita apa. Jadi kalau misal kita punya keinginan misalnya atau minat deh, atau kepengen dikit aja gitu kan, kita coba atau cicipi gitu. Jadi kita akan ketagihan apabila kita mendapatkan sesuatu impact yang besar dari usaha yang kita lakukan. Jadi salah satu contoh, aku dulu juga mahasiswa anak UKM. Jadi aku dulu anak EDC, anak debat gitu. Tapi pas waktu pendaftaran, aku udah bilang sama kating-kating atau sama pewawancara, aku ikut EDC bukan untuk jadi debater, tapi aku ikut ini untuk meningkatkan bicara publikku atau meningkatkan public speakingku. Jadi bagaimana cara kita berpikir, berbicara itu secara spontan, tapi itu mengalir otaknya gitu. Jadi inilah yang aku alihkan ke lomba esai, yang dimana lomba esai ini ketika kita presentasi, kita harus berpacu dengan waktu. Kadang tuh esai cuma dikasih waktu 10 menit buat menjabarkan dari pendahuluan sampai penutup dan lain sebagainya, termasuk tanya jawab. Jadi kita harus bisa berbicara dengan cepat, tanpa terbelit, tanpa bisa ngomong gitu. Jadi harus bisa cepat untuk berbicara gitu. Jadi dan ketika kita ditanya sama dewan juri, itu juga aku dapat ilmu dari EDC itu, kita bisa langsung merespon gitu, bisa berpikir cepat, oh ini solusinya, oh ini jawabannya gitu, seperti itu. Selainnya ketika selesai udah punya keinginan, kita boleh nih punya target, misalnya oh minimal dalam satu semester ini adalah satu prestasi gitu kan. Jadi yang mau aku coba sendiri atau mau coba tim itu bebas. Jadi kadang tuh adalah juga kita bisa nentuin strategi kalau misal lomba. Jadi alasan aku ikut lomba nasional, yaitu kalau menang bisa dapat 3 nih. Jadi aku tuh kadang nyari universitas yang maksudnya yang aku sendiri nggak tahu gitu. Mungkin ini di mana atau letaknya dan sebagainya. Jadi aku ikut lomba, aku hanya pikir kadang tuh kayak aku sendiri aja nggak tahu universitasnya, kayaknya ini bakalan sepi deh, atau kayaknya ini jadi peluang. Iya, bisa jadi peluang nih untuk menang gitu kan. Ya udah coba-coba aja gitu. Dan alhamdulillah aku waktu setiap lomba tuh aku udah banyak banget kampus-kampus atau provinsi, kota-kota yang pernah aku ikuti waktu itu. Dari lomba ini aku udah pernah ke Jambi,
Jakarta, udah pernah ke Surabaya, Denpasar, Makassar, dan sebagainya macam. Tapi secara daring atau via online. Kenapa? Karena waktu itu aku masih kuliah itu masih angkatan COVID. Jadi semua lomba itu secara online. Jadi kita terkait presentasi melalui via Zoom, dan itu sebenarnya sedikit menguntungkan karena kalau menurutku kalau via Zoom itu ya kita nggak perlu mikirin persiapan untuk tiket pesawat atau akomodasi di sana. Ya udah, ketika kita menang, ketika kita lolos final, kita cukup persiapkan media Zoom, materi yang ingin disampaikan, dan salin dia atau PPT-nya. Jadi cuma itu aja yang kita siapkan, jadi nggak perlu mikir-mikir ini dan itu masalah anggaran biaya. Ya udah, cukup online. Dan alhamdulillah Fakultas FEB khususnya Ekonomi Bangunan sangat mengapresiasi hal itu semuanya. Oke, tapi abang juga udah mungkin kalau kampus ini sangat mendukung lah untuk mahasiswa yang mau prestasi. Kalau bagi abang untuk saran kedepannya bagi kampus untuk mahasiswa yang ingin berprestasi ini gimana? Oke, mungkin pertama aku untuk mahasiswa, untuk teman-teman khususnya maba-maba atau teman-teman semester awal nih, jangan takut untuk mencoba. Kenapa? Ketika kita takut, kita bakalan bingung arahnya mau kemana atau segala macam. Kita kita nih bakalan jadi apa ya? Ya udah, jadi akan selamanya jadi batu atau nggak bergerak sama sekali gitu. Bercobalah untuk upgrade diri. Jadi step by stepnya kayak kita tuh belajar membaca atau lihat referensi, atau boleh nih pelajari esai-esai yang udah pernah orang buat gitu. Nah setelah itu untuk teman-teman biasanya nih kalau misalnya teman-teman udah berprestasi atau udah pernah berprestasi, jangan lupa coba untuk daftar Mawapas Untan, Mawapas FEB dulunya. Karena untuk di tingkat Mawapas ini ekonomi pembangunan tuh bisa dibilang tahun-tahun ini udah mulai jarang gitu. Banyaknya dari prodi lain, prodi sebelah gitu. Jadi tahun lalu nggak ya? Iya, tahun lalu di awal tahun aku coba ikut Mawapes, alhamdulillah jadi juara 3 Mawapes tingkat FEB. Tapi setelah ini dari ekonomi pembangunan nggak ada lagi. Dan kalau nggak salah aku sebelum dari aku itu tahun-tahun sebelumnya itu vakum 5 tahun. Itu nggak ada Mawapes dari FEB. Udah 4 atau 5 tahun gitu. Jadi aku datang di Mawapes itu alhamdulillah di juara 3, dan tahun ini masih nggak ada lagi. Jadi teman-teman tingkatkan prestasi teman-teman, jangan pernah takut untuk coba. Kalau bingung boleh tanya-tanya, khususnya aku aja boleh kayak kita sharing atau apa, jangan lupa DM aja di Instagramku @patulasman_. Jadi kita boleh nih kayak misalnya untuk sharing atau ketemuan kalau misalnya aku lagi free time, punya waktu luang gitu kan, bisa kita sharing untuk masalah lomba atau apa yang ingin kamu ikuti. Aku siap untuk bantu adik-adikku untuk mencapai prestasi yang mereka inginkan. Dan tadi untuk kampus ya itu kan. Kalau untuk kampus sih terkait prestasi, alhamdulillah kampus ini mempermudahkan banget. Jujur, satu tuh kadang tuh di administrasi lomba tuh kadang minta surat rekomendasi, kadang minta surat tugas dan lain sebagainya. Dan kalau di FEB tuh mudah banget karena kita udah berbasis secara online melalui SIM KM FEB. Jadi mudah banget untuk melakukan birokrasinya tuh kayak simple, kita tinggal ngajuin. Tapi kalau bisa tuh kayak lapor ke orang TU-nya, ngasih tahu takutnya mereka lupa gitu kan. Dan sehari itu bisa jadi gitu. Tapi mungkin untuk kampus apa ya? Mungkin buat mahasiswa untuk menjadi motivasi gitu, termotivasi atau memberitahu, mengajak mahasiswa untuk ada lomba-lomba gitu. Karena kadang nih mahasiswa tuh bingung mulai lombanya dari mana gitu. Jadi mungkin khususnya kayak dosen atau misalnya pihak kampus ngasih tahu nih, ini ada lomba nasional, walaupun tahun ini dan sosmed. Jadi kayak kita kan punya nih grup angkatan gitu kan, dan bisa nih share atau bagikan pamflet lomba dari nasional atau dari provinsi. Karena kalau misalnya kita berkaca dari lomba-lomba yang ada di provinsi atau lomba duta-dutaan, FEB itu tidak
tidak kalah dengan fakultas-fakultas lain. Dan kalau kita lihat di Simkat Mawa, pendataan prestasi mahasiswa, FEB itu mendominasi banget. Tapi memang banyaknya itu kalau kuliah tuh ada di prodi-prodi lain. Nah, di sini kita harus bisa memacu buat diri kita termotivasi. Kalian mau apa yang kalian sukai dari berbagai macam jenis lomba nih. Kayak masih kan ada lomba esai, RKTI, jago poster, boleh lomba poster atau debat dan lain sebagainya. Atau misalnya kalian memiliki keberanian atau tingkat kepercayaan diri, bisa juga ikut lomba duta-dutaan. Kayak di Kalbar nih banyak banget nih, ada lomba duta bahasa, ada bujang daerah Pontianak, bujang daerah Gawai, Gememe dan lain sebagainya. Itu banyak banget di Pontianak atau di Kalimantan Barat. Jadi sekali lagi jangan takut untuk mencoba. Kalau misalnya kita nggak pernah mencoba, kita kan nggak tahu dunia itu seperti apa. Selanjutnya, itu kan pesan untuk mahasiswa baru lah untuk ikut prestasi. Kalau moto hidup dan atau prinsip yang selalu dipegang abang ini apa sih? Oke, kalau prinsip hidupku jangan takut menyerah. Kalau misal nyerah, istirahat aja. Tapi jangan lama-lama istirahatnya. Itu maksudku. Kenapa maksudku? Jangan takut menyerah. Ya, karena kalau misalnya kita lomba, kita tuh bakalan insecure gitu. Kadang-kadang tuh insecure ngelihat peserta-peserta lain, atau bukan peserta deh, nama kampusnya aja. Kalau misalnya kita lomba nasional, ada UI nih, ada IPB nih, atau ada UGM nih, gitu kan. Kadang tuh kayak kita di kampus Kalimantan tuh kayak insecure gitu kan. Aduh, mereka nih pasti kuat-kuat tuh. Jangan takut hal itu. Kalian kita tuh juga bisa loh seperti mereka gitu. Jadi terkadang juga saranku nih untuk teman-teman, kalau misal lomba nasional tuh angkat identitas budaya Kalimantan Barat, karena budaya Kalimantan Barat tuh beda banget dengan budaya yang ada di Jawa atau di Kalimantan lain nih. Kalau misalnya di Kalimantan lain, pengalaman lomba di KRIS itu mereka tuh banyak mengadopsi budaya Dayak dan Banjar. Tapi kalau kita di Kalimantan Barat itu dominasinya adalah Melayu. Jadi mereka sana tuh adalah ngomong bahasa Banjar. Jadi pada itu ngomong bahasa Melayu. Jadi kadang tuh bingung gitu mau ngomongnya kayak gimana gitu. Jadi itu sebagai satu bentuk peluang. Jadi kalau misal kita menemukan hati itu, angkat lagi budaya yang budaya khas Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak, yang membuat orang tuh penasaran gitu. Karena setiap lomba esaiku itu, kalau lomba esai atau kata itu, aku mengangkat UMKM. Kenapa UMKM? Karena UMKM itu kita bisa bebas untuk mengimajinasikan kita mau UMKM-nya seperti apa, desainnya seperti apa dan sebagainya, dan kita sisipin budaya-budaya lokal gitu, hal yang nggak ada di Jawa misalnya, hal di pulau lain. Misalnya nih, aku waktu itu ngangkat tentang langsat. Jadi waktu itu aku buat essay tentang langsat, yang lain itu nggak ada gitu. Apalagi rasanya aku waktu itu ngangkat tentang lidah buaya pernah. Karena Pontianak komunitasnya terbesarnya lidah buaya gitu. Misalnya aku ngangkat jamur merang atau jamur sawit dari Kabupaten Ketapang. Karena sawit Kalbar kan termasuk top 5 penghasil sawit terbesar gitu kan, yang dimana kita tuh bisa menggali yang sebenarnya tuh jamur ini tuh adalah hama gitu kan. Kita kembang biakan atau kita buat inovasi dari produk itu gitu, seperti itu. Oke, terakhir nih Bang, harapan Abang ke depannya untuk capai prestasi berikutnya atau kontribusi untuk kampus ini? Harapanku untuk teman-teman lah ya, untuk adik-adik semuanya, teruslah meraih mimpi kalian untuk sampai di level selanjutnya, selalu untuk upgrade diri, selalu luangkan rasa ingin tahu. Kalau kalian membenci sesuatu atau misalnya nggak suka dengan lomba ini, tapi kalian pengen, coba aja dulu ikuti. Karena aku juga gak suka, saya dulu kan gak suka. Karena dulu tuh pas SMA aku nggak suka lomba esai, karena aku nganggap lomba ini hanya untuk anak IPA, sedangkan aku anak IPS. Tapi pas kuliah disuruh lomba esai, aku terpaksa awalnya. Tapi kawan-kawanku dukung, kawan-kawanku support semuanya. Kayak ibaratnya gini,
waktu itu pas lomba esai pertama kali, aku cuman ibaratnya sebagai aktor di depan layar, teman-temanku yang nyiapin esaiku, ya maksudnya yang bantu esaiku, terus tiba-tiba aku lolos babak presentasi dan aku kagetnya aku sendiri maba. Aku sendiri maba dan yang lainnya cutting. Aku sampai stalking mereka semua. Lainnya cutting semester akhir, ada semester 3, 5 dan sebagainya. Selanjutnya dan aku juga bingung, aduh gimana presentasi nih? Aku takut gitu kan. Tetap untuk coba aja dulu, gitu. Coba aja dulu. Aku tetap latihan dengan kawanku, tuh kayaknya kalau kurang ini. Dan waktu aku presentasi, aku memperkenalkan diri sebagai saya adalah mahasiswa baru dari program studi ekonomi pembangunan. Dan alhamdulillah waktu itu lomba esai pertama kaliku meraih juara 3 tingkat FEB. Waktu itu diselenggarakan oleh formasi efek Untan gitu. Dan harapan berikutnya, ketika teman-teman sudah sampai di atas atau sudah pernah menang, jangan pernah takut atau jangan pernah pelit untuk berbagi ilmu. Kenapa? Ketika jangan jadikan teman-teman lainnya itu sebagai saingan. Misalnya ada kita nih sebagai saingan, kita bisa bersaing secara sehat, kita bisa sharing apa yang mereka bingungkan, atau kita bisa sharing nih apa yang kita mau gitu, atau kita bisa kolaborasi dengan adik tingkat gitu. Karena aku jujur aku dulu lombanya itu sama cutting, dia aku sendiri. Ya beda level, beda angkatan gitu kan. Ya pas dari maba aku sama kating lomba dari karena dari himpunan lah gitu, dari Himepa gitu kan. Tuh mau nggak ke lomba ini? Boleh deh kak gitu. Aku coba ikut ke awalnya. Aku bingung nih di lomba esai ini kayak gimana gitu. Jadi jujur waktu itu masih digendong. Maksudnya digendong nih aku yang masih dibantu gitu dari kating. Dan 1 tahun kemudian aku coba lomba esai satu angkatan, maksudnya di angkatan 2021 gitu. Aku coba dan alhamdulillah berhasil gitu. Jadi kembali lagi, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan lupa untuk selalu belajar dan tak henti-hentinya belajar. Oke, sekian dari podcast kita pada hari ini, Bang. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang pada podcast kita kali ini. Ya, terima kasih kembali buat siapa namanya? Roy. Ya, terima kasih ya Roy buat podcast, atau kalau bahasa Indonesia itu siniar. Jadi siniar itu kalau podcastnya bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu siniar gitu. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa.